So, saudara, kita akan memikirkan bagian ini. Bagaimana Kristus Yesus Tuhan kita kembali ke surga. Dalam perenungan kita di Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal pertama, kita akan membaca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan dan seterusnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menurut kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sesuatu yang kasih sampai sedemikian pembacaan kita. Nah, mari kita melihat apa yang menjadi sesuatu berita penting di dalam memahami makna kenaikan itu. Ternyata hingga kepada momentum kenaikan Kristus, Yesus mengumpulkan mereka. Lukas mengatakan mereka dibawa keluar kota, ya, untuk bagaimana persiapan-persiapan perpisahan itu akan dilakukan. Nah, sesudah itu, kemudian Yesus akan berangkat atau naik ke surga, maka murid-muridnya mengajukan pertanyaan kepada mereka. Di luar kota, dekat Betania. Maka ia menanyakan kepada Yesus, yaitu murid-muridnya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara-saudara, sampai kepada detik Yesus akan diangkat ke surga, maka murid-murid hanya mempunyai satu pengharapan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Rupa-rupanya bagaimana gemak kebangkitan sudah menjadi satu berita yang sangat penting, sesuatu yang luar biasa. Maka pengharapan mereka sekarang adalah dari kenaikan itu, kiranya Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi apa yang ada di benak mereka tentang pemulihan, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kata-kata mereka cukup menarik, kira apakah engkau mau memulihkan kerajaan ini? Tetapi mereka berangkat dari orientasi bagaimana pemulihan seperti semangat mereka semula ketika Yesus sebelum mati. Mereka berharap Yesus akan menjadi pemenang, the winners begitu ya, atas kerajaan yang sedang mengacaukan Israel pada waktu itu konteks Roma. Tetapi kemudian Kristus justru mati, maka syoklah mereka. Karena tak ada lagi harapan untuk sebuah perubahan. Sekarang Yesus akan naik, maka dia bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena kok Israel ini sampai dia mau naik ke surga, ya masih tetap juga dalam status seperti itu. Israel ini akan ditinggal oleh Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Tapi mana? Perubahannya apa? Dapatnya apa? Saudara-saudara, tuntutan-tuntutan yang sangat manusiawi. Tuntutan-tuntutan yang sangat lahiriah bisa dipahami. Tetapi justru di situ letak kesalahan yang paling fatal daripada murid-murid. Ketika coba mau menyelusuri dan memahami bahwa Yesus akan membereskan persoalan-persoalan lahiriah dari kerajaan Israel di muka bumi ini dalam kedatangannya. Mereka masih belum mampu menangkap secara utuh. Kristus datang untuk hal yang lebih daripada itu. Mereka belum mampu menangkap secara utuh. Yesus akan berbuat hal-hal yang luar biasa. Membangun justru kerohanian yang paling utuh. Oleh karena itu Yesus menjawab kepada mereka, kau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa mau menetapkan waktu apa? Ya, Bapa mau menetapkan masa yang mana? Tetapi yang menjadi penting adalah bukan soal itu. Bagaimana pemulihan kerajaan itu? Yaitu sebetulnya pengangkatan manusia. Yaitu hari di mana kemudian nanti Yesus akan datang kembali itu. Di mana genderang perang bertalu-talu dibunyikan.
dosa menjadi pecundang. Dan Kristus akan muncul menjadi pemenang sebagai hakim yang akan membereskan semuanya. Tetapi bukan lagi akan datang sebagai penebus. Karena yang pertama dia sudah datang sebagai penebus untuk membereskan dosa manusia. Maka yang kedua kali dia akan datang untuk membereskan segala sesuatu dan menghakimi dengan adilnya. Kapan itu? Soal pemulihan kerajaan itu urusan yang di sorga sana, yaitu Bapa kita. Tetapi bisnis kita, tugas kita sebagai orang percaya di apa? Yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menarik sekali, saudara. Jadi, pada waktu Yesus naik ke surga, tak penting kita mengajukan pertanyaan, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel ini sebelum kau kembali ke surga? Maukah kau membereskan persoalan-persoalan di bumi ini sebelum kau naik ke surga? Ingat, di dalam doa Tuhan Yesus, kitab Yohanes menceritakan bagaimana Yesus mengatakan bahwa kita, untuk kitalah dia berdoa. Bahwa kita bukan dari dunia, tetapi kita ada di dalam dunia. Dan dia berdoa untuk kita, bukan untuk dunia. Tetapi kalimat berikutnya lebih menarik lagi. Kita di dalam dunia, tapi kita bukan milik dunia. Namun Yesus berkata pada Bapa, namun aku tidak meminta Bapa untuk mengangkat mereka dari dunia. Jadi kita juga tidak sedang dalam rangka percaya kepada Kristus yang sudah naik itu supaya begitu percaya matilah kita langsung naik ke surga. Bukan. Tetapi ternyata ada satu tugas yang harus kita ambang, yang harus kita mainkan, apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di dalam dunia. Maka pertarungan terhadap kejahatan, pertarungan terhadap dosa tetap berjalan. Di sini, sekarang ini, di dunia ini, di bumi ini. Itulah sebenarnya menjadi tugas daripada murid-murid. Sehingga menjadi penting bagi mereka bukan kapan Bapa akan memulihkan kerajaan ini. Kapan Bapa akan memulihkan kehidupan di bumi ini. Bukan itu. Kapan Bapa akan mengembalikan kepada citra yang mula-mula. Bukan itu. Tapi menjadi bisnis kita, panggilan kita adalah bagaimana. Kemudian, kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan pencerahan baru kepada kita. Di mana Roh Kudus menyatakan kasih dan kuasanya. Sehingga orang-orang percaya akan mendapatkan kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, menarik sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Kamu akan menerima kuasa, yaitu orang yang percaya akan mendapatkan kuasa. Jadi kenaikan Kristus adalah pencurahan Roh Kudus. Tapi jangan bilang Roh Kudus sebelumnya belum kerja. Karena waktu Yesus bertanya, menurut kalian siapa aku? Lalu Petrus menjawab, bukan engkau Mesias anak Allah. Dan Kristus berkata, bukan kau Petrus, tapi Roh Bapakku yang mengatakannya padamu. Artinya Roh Kudus sudah berkarya jauh sebelum itu. Ya Allah yang kekal. Nah, yang menjadi menarik bagi kita adalah bahwa kemudian kenaikan Kristus menjadi satu pencerahan bagi murid-murid, di mana murid-murid orang percaya memainkan peran yang aktual. Dan kita melihat dalam sejarah bagaimana kemudian memang para murid mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa sesudah hari Pentakosta dan seterusnya. Jadi kenaikannya menjadi satu bukti bahwa dia sudah memainkan satu peran yang luar biasa. Mati, bangkit, naik ke surga. Bahwa dia layak naik ke surga. Karena dia sudah memenangkan pertarungan penebusan. Di Taman Getsemani dia tidak lari tapi menuntaskannya. Maka naiklah dia ke surga. Artinya yang pertama, orang-orang Kristen seharusnya sadar. Ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, kita mengemban tugas yang mulia, menyuarakan suara kebenaran. Mengalami kepahitan, penderitaan, dan kesulitan, tetapi tetap bertempur di dalam kehidupan. Tampil menjadi pemenang. Jangan jadi Kristen yang cengeng lah. Ya. Itu kita dipanggil. Bukan sekedar untuk hip-hip hura memuaskan hawa nafsu diri kita. Supaya Tuhan memenuhi semua permintaan kita. Yang akhirnya kita melulu hanya bicara kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi lupa kepada nilai-nilai yang batiniah. Kita hanya berdiskusi dan berbicara sekedar soal bagaimana mendapatkan uang oleh pertolongan Tuhan, kesehatan oleh pertolongan Tuhan. Tetapi lupa bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kita hanya berpikir apa yang akan Tuhan berikan. Tetapi lupa bertanya, apa yang seharusnya saya kembalikan kepada Tuhan. Kita hanya bertanya dan berbicara tentang judul bagaimana Tuhan memuaskan keinginan kita, tetapi kita lupa. Panggilan kita adalah untuk memuaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kamu akan menerima kuasa untuk itu. Tetapi kuasa itu datang dari mana? Kuasa itu bukan pengalamanmu. Kuasa itu bukan karena pengetahuanmu. Kuasa itu bukan karena kehebatanmu, karena kedudukanmu di gereja atau dimanapun juga. Tapi dikatakan kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, menarik saudara yang kekasih. Saya terlalu percaya semua orang percaya mendapatkan kuasa Roh Kudus. Saya tidak percaya hanya 1-2 orang dari orang percaya yang mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ini adalah kebohongan yang kelewatan. Tolong perhatikan kalimat saya. Saya percaya setiap orang percaya. Dikatakan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan 1-2 orang. Kepada kelompok orang percaya. Tetapi dalam hidup kita, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen, kita seringkali tanpa sadar justru menghina kuasa Allah dengan menempatkan sekelompok orang sebagai agen penerima kuasa. Lalu yang lain-lainnya itu hanya saja orang-orang yang menunggu-nunggu daripada kuasa yang diterima oleh orang-orang yang menerima kuasa itu. Semua kita. Karena itu jangan menghina dirimu sebagai orang Kristen. Yang merengek, menangis, meraung-raung. Ditanya bertobat sudah apa belum? Bilang sudah. Sudah dalam Tuhan, bilang sudah. Tapi perilaku kita sama sekali tidak menunjukkannya. Penderitaan menyenggol dikit, kita sudah teriak-teriak, tak karu-karuan. Lari pendeta satu, pergi pendeta yang lain. Dengar ini di sana, pergi ke sana. Dengar ini di situ, pergi ke situ. Kalau yang kau dengar kebenaran, di mana diungkapkan inti daripada kebenaran, kau belajar kebenaran, saya masih bisa mengerti. Tapi yang sering diuber lari kiri dan kanan hanyalah orang-orang yang menjanjikan hal-hal yang bisa menyenangkan kemanusiaan kita. Sebuah fenomena bersalah dalam beragama. Sebuah fenomena yang menakutkan. Akhirnya Tuhan tidak lebih dalam tanda petik menjadi sapi perahan. Tuhan menjadi tempat tuntutan di mana semua keinginan harus dipenuhi. Maafkan saudara. Bukan itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Semua orang percaya. Dan yang menjadi penting apa? Bukan kemudian kamu menjadi hebat, menjadi luar biasa. Lalu bim salah bim. Mau membuat mujizat-mujizat dalam dunia. That's right. Silakan saja. Itu ada. Tetapi yang menarik. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini tidak spesifik membicarakan bahwa ini kemudian berturut-turut begitu ya. Bisa saja Samaria dulu. Bisa saja Yudea dulu. Karena toh akhirnya sesudah dari Yerusalem murid-murid lari dari Antioquia, Paulus malah berkembang kemana-mana begitu. Baru nanti mulai ada arus balik masuk lagi ke Yerusalem. Jadi tidak tentu secara geografis, tetapi ingin dikatakan di setiap tempat, di setiap lini, dimanapun orang-orang Kristen dituntut menjadi saksi. Siapa? Yaitu orang yang percaya. Semua saudara yang mendengarkan program ini, bukan semua pendeta, saudara. Kecuali memang saudara belum percaya, ya nggak perlu jadi saksinya Tuhan, nggak apa-apa kok. Tapi kalau memang saudara percaya dan mengaku percaya, jadilah saksi. Maka ketika dia naik ke surga, dia memberikan kepada kita kuasa itu. Oleh Roh Kudus itu. Jadi bukan siapa kamu, saya kan bukan pendeta tua, saya ini mah jemaat biasa. Siapa yang nanya kamu? Kenapa rupanya kalau kau bukan pendeta? Kenapa rupanya kalau kau jemaat biasa? Roh Kudus akan menolongmu, memampukanmu untuk menjadi saksinya. Karena itu menjadi embanan dan tanggung jawab kita bersama. Sebagai seorang pendeta, saya akan bicara di sudut Alkitab, menggali berbagai kemungkinan teologi untuk membicarakan kepada jemaat. Tetapi jemaat pun sama. Sebagai tubuh Kristus punya tanggung jawab untuk menyuarakan suara itu. Di lingkup hidupnya, lingkup pergaulannya. Di mana dia bekerja dan berkarya. Beda kita kan cuma struktur jabatan saja. Saya pendeta, Anda bukan. Tapi tugas tanggung jawab kita sama. Dipanggil untuk memberitakan. Menjadi saksinya.
Kalau saudara cuma bersaksi lalu berkata, oh ini loh, kemarin saya sakit, Tuhan sudah sembuhkan, saya nggak punya kerja, lalu Tuhan kasih kerja. Maafkan saudara, kisah seperti itu ada di banyak tempat. Bukan cuma di agama Kristen saja. Buka telinga, nonton di TV, baca buku, maka terkejutlah saudara. Kalau itu yang saudara bicarakan, hal-hal begitu juga terjadi pada semua agama. Lalu apa bedanya Kristen sama yang lain? Ini sebetulnya salah satu kesalahan kita dalam memahami makna kuasa Kristus sesudah kenaikan yang diberikan kepada kita. Seharusnya menjadi saksi adalah bagaimana aktualisasi yang utuh dari Injil itu, yang menekankan kepada dua prinsip yang paling penting. Kasih kepada Allah dengan segenap jiwa, akal, budi, dan pikiranmu, dan kasih kepada sesama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Demonstrasi cinta kasih yang luar biasa, karena kenaikannya adalah pencurahan kepada kuasa kepada orang-orang percaya. Tapi justru itu menjadi sangat sulit untuk kita temukan, bukan? Nah, inilah seharusnya menjadi proyek kita di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan kalau kita sakit disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan kalau nggak punya kerjaan diberikan kerjaan oleh Tuhan. Puji Tuhan punya masalah dibereskan oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan yang paling gemar kuat. Puji Tuhan. Sehingga orang pun berkata puji Tuhan adalah ketika kita menjadi saksi yang hidup. Aktualisasi daripada Injil. Cinta kasih yang mengalir. Cinta kasih yang dinyatakan kepada banyak orang di sekitar kita. Sehingga orang tahu Yesus yang naik ke surga itu adalah Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Nah, sesudah mengatakan demikian dia naik dan terangkat ke surga. Lalu mereka masih lihat-lihat. Mana. Mata mereka dikatakan tertutup oleh awan. Datanglah malaikat lalu berkata, apa yang kalian lihat? Kenapa kamu berdiri di sini? Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, ini menjadi penting lagi bagi kita. Dia yang mau meminta kita menjadi saksi di dunia, jadilah saksinya. Kemudian waktu dia naik ke surga, semua murid menatapnya. Mau lihat terus, mana ya? Kok gak kelihatan ya? Surganya mana ya? Mestinya nyampe kita ngelihat ya. Selalu fisik. Tapi kemudian malaikat berkata, ngapain kalian lihat ke sana? Tidak perlu. Dia yang naik itu, yang terangkat itu akan datang kembali persis seperti dia naik. Artinya apa? Aktual dia naik, aktual dia turun. Realita dia naik, realita dia turun. Maka kenaikan membuktikan surga ada. Nah kalau nggak naik kemana Kristusnya? Kan begitu. Sehingga itu menjadi pengharapan yang kuat bagi orang percaya. Surga ada. Nah kalau surga ada menjadi pengharapan kuat bagi orang percaya. Kenapa sih kita jadi cengeng dan merengek dalam kehidupan kita ini? Kenapa menjadi cengeng karena sakit? Kenapa jadi cengeng karena persoalan? Kenapa jadi cengeng karena banyak hal? Saya selalu melihat dan selalu harus meneriakan kalimat ini kepada banyak orang-orang percaya. Kenapa? Kenapa menjadi cengeng dan bergantung kepada orang-orang tertentu, pendeta-pendeta tertentu? Kenapa tidak kepada Kristus? Kenapa tidak kepada Allah yang hidup? Kenapa? Bukan engkau menggantungkan dirimu penuh kepada Dia. Dia yang berkarya nyata di dalam kehidupan ini. Maka belajarlah menjadi saksinya. Dan berharaplah kepada kenaikannya. Karena dia yang naik ke surga. Akan datang kembali. Membawa kita ke surga. Artinya pengharapan yang sejati itu ada di dalam iman orang-orang percaya. Nah pengharapan sejati ini membuat kita semakin kuat, tangguh di dalam pertarungan, pergolakan, kehidupan yang kita jalani. Ini loh saudara. Ya. Jadi bukan dia naik lalu nanti akan datang kembali. Oh ya, nanti akan datang kedua kali. Yesus akan datang kembali. Tapi hidup kita pontang-panting, tidak karu-karuan. Yesus akan datang kembali. Tapi tidak ada makna apa-apa buat kita. Yesus akan datang kembali. Tapi kita masih molat-marit. Bukan itu dong. Kalau dia memang akan datang kembali, buktikan dalam hidupmu. Kau menaruh harap kepada kedatangannya kembali. Kalau dia akan datang kembali, buktikan dalam hidupmu. Bahwa dia sudah ke surga dan kau terikat dengan surga. Kalau pengharapan surga sudah kau miliki. Apalagi yang kau takutkan di bumi. Mati pun tak problem lagi kan. Karena toh kalau kita pun mati, kita kembali ke surga. Bertemu dengan dia. Surga yang mana? Surga kemana dia naik. Apa ada? Sudah pasti. Dia naik kok. Dan kalaupun akan datang kembali nanti di satu waktu, itu tinggal datang untuk menyelesaikan semua urusan dunia ini. Maka betapa kuatnya pengharapan orang Kristen di dalam kenaikan Kristus. Betapa wujud nyata pengharapan Kristen di dalam kenaikan Kristus. Itulah pegang di dalam hidupmu, saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu, kenaikan
menjadi satu dimensi pemahaman yang utuh di tengah-tengah hidup orang percaya. Yang memiliki berbagai sudut kedimensian yang luar biasa. Di situ ada pengharapan yang kuat kepada dia, yang mengacu kepada dia, menjadi titik sentral daripada kehidupan seluruh orang percaya dimanapun. Sehingga orang percaya menjadi orang berkemenangan karena punya pengharapan yang kuat. Yang tidak akan hancur, tidak akan tergempur oleh apapun. Karena keteguhan pengharapan yang sejati kepada Tuhan yang hidup itu. Hiduplah seperti itu, saudaraku. Dengan demikian kita boleh berkata, Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang ajaib. Di dalammu pengharapan yang bulat terjadi. Umur boleh semakin menua. Masalah boleh datang silih berganti. Tapi karang yang teguh Yesus Kristus Tuhanku. Seperti itulah Ia menjadikan aku dan engkau di tengah kelautan hidup ini. Semakin banyak deburan ombak persoalan, semakin memutih karang itu. Semakin kokoh pula dia. Dan orang yang melihat berkata, sungguh kokoh karang itu. Digempur, semakin bersih. Digempur, tetap di situ. Digempur. Akhirnya ia bercerita, ia sangat kuat. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Bukankah indah hidup saudara dan saya? Karena itu marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Marilah kita bersama-sama menyadari tugas tanggung jawab kita untuk memberitakan suara kebenaran. Jadi, saksi dia. Dan dia akan datang kembali melihat kita. Biar lagi dia berkata, sahabatlah engkau hambaku yang baik. Karena engkau tetap setia. Dan dia membawa kita ke surga yang mulia. Selamat menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Jangan cengeng. Tapi jadilah saksinya. Yang akan memberikan kuasa itu pada masing-masing kita. Setia dalam perkara kecil, yang membuat kita setia dalam perkara besar. Jalani, lewati dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada warisan iman yang kami miliki. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Yesus Tuhan kami yang datang bangkit dan naik ke surga kembali. Memberi janji yang limpah bagi kami. Bersyukur, berterima kasih. Karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi seluruh hidup kami. Sehingga kami sungguh boleh menjadi alat Tuhan yang tangguh. Di tengah zaman yang bengkok ini. Sehingga sungguh kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang kacau ini. Dan biarlah oleh karena pertolongan Tuhan. Roh yang menguasai kami. Memampukan kami. Menjadi saksi hidup. Karena itulah panggilan kami. Maka biarlah segala pujian. Kembali kepada Tuhan. Yang telah datang. Menjadi sama dengan kami. Mati. Bangkit. Dan naik ke surga. Yang menjadi pengharapan kami. Karena akan datang kembali. Terpujilah Tuhan. Amin.